Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa'lamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, yang senantiasa mengharap keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita, yang pada hari ini kita masih dapat memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, yakni kita sama-sama mendirikan salat Jumat secara berjamaah, meninggalkan kesibukan-kesibukan aktivitas kita guna mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan langkah-langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada amal soleh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah atas keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini izinkanlah khatib menyampaikan wasiat khusus untuk diri pribadi dan keluarga dan umumnya kepada para jamaah sekalian yang hadir, yang mudah-mudahan dengan wasiat takwa ini menjadi kekuatan barometer kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan sedikit mengenai salah satu orang yang menjadi musuh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibilang manusia ini adalah wujud daripada iblis, iblis yang berwujud manusia karena kesombongannya atas dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut adalah yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal ini yang mempunyai nasab Abu Jahal alias Amr bin Hisham bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'ay bin Ghalib. Jadi nasabnya ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakek moyangnya, yaitu Murrah. Jadi jauh sekali daripada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan dalam sejarah dikatakan bahwa Abu Jahal ini adalah paman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jauh daripada keturunan yang bernasab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, julukan Abu Jahal ini adalah Abu Hakam atau bapak yang bijaksana, atau juga Abu Jahal yang artinya bapak kebodohan. Dinamakan bapak kebodohan atau Abu Jahal ini bukan karena dia bodoh secara inteligensinya atau IQ-nya. Abu Jahal atau Amr bin Hisham ini adalah salah satu tokoh yang sangat dihormati dari suku Quraisy, dari keturunan Bani Makhzum, yang sangat cerdas. Disebut bodoh karena tidak mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipanggil dengan julukan Abu Jahal. Beliau lahir kurang lebih pada tahun 570 Masehi atau hampir seumuran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang menariknya pada Abu Jahal ini adalah karena tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW dengan sombong, karena takut kedudukannya hilang, maka dia menolak keras dakwah Nabi Muhammad SAW secara halus ataupun secara kasar. Sampai perang-perang pun dibela oleh Abu Jahal ini untuk menghapuskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sama seperti iblis. Iblis itu bukan menolak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tapi tidak taat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka disitulah letak kesombongan iblis. Jadi pengertian kesombongan ini adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perang Badar ketika pada tahun kedua Hijriah, yaitu pada bulan Ramadan, tepatnya pada saat suhu yang sangat panas, maka terjadilah perang Badar. Perang yang sangat besar. Besar kalau menurut ukuran kita adalah 313 kaum muslimin melawan 1000 orang kafir. Maka disitulah letak kebesaran Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada muslimin yang pada saat itu bisa mengalahkan orang kafir yang jumlahnya begitu banyak. Disitulah letak kematian Abu Jahal. Pada kronologi kematian Abu Jahal pada saat tersebut ada 2 orang pemuda. Yang pertama adalah seorang pemuda yang bernama Mu'adz bin Afra dari golongan Ansor, datang menemui Abdurrahman bin Auf. Dia menanyakan kepada Abdurrahman bin Auf, bertanya, "Wahai paman, apakah engkau mengenal Abu Jahal?" "Ya, aku mengenal Abu Jahal." Apa kata pemuda tersebut? "Aku dengar Abu Jahal ini senantiasa memerangi Rasulullah SAW di kota Mekah. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, maka akan aku bunuh dia." Itu yang pertama. Pemuda tersebut kurang lebih umurnya 17 tahunan. Kemudian tidak lama berselang, datang lagi seorang pemuda yang bernama Muawiz bin Afra. Jadi ini kakak adik, kurang lebih umurnya 15 tahun. Datang bertanya lagi kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, apakah engkau mengenal Abu Jahal?" Kata Abdurrahman bin Auf, "Ya, saya mengenal Abu Jahal. Aku dengar di kota Mekah yang bernama Abu Jahal ini sangat memusuhi Rasulullah SAW, senantiasa memaki-maki Nabi Muhammad SAW. Aku bersumpah akan membunuh dia dengan kemampuan saya." Ketika itu Abu Jahal merasa bahwa dirinya merupakan satu ancaman bagi kaum muslimin, maka dirinya ini dilindungi oleh keamanan yang berlapis. Ya, kalau kata kita pada saat sekarang pas pampresnya, dilindungi berlapis-lapis. Tapi Mu'adz bin Afra, pemuda yang sangat berani ini, langsung masuk ke barisan yang menjadi pengaman Abu Jahal. Maka ketika itu juga Abu Jahal kena sabetan pedangnya pada kaki yang sebelah kanan. Tapi Mu'adz bin Afra syahid karena perlindungan daripada kaum kafir ini, akhirnya dapat membunuh Mu'adz bin Afra. Kemudian saudaranya Muawiz bin Afra bisa masuk ke barisan para pelindung Abu Jahal dan akhirnya bisa melukai kaki yang sebelahnya. Tapi Muawiz bin Afra ini juga syahid karena tebasan daripada pedang-pedang pelindung Abu Jahal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Jahal ini kehabisan darah, maka akhirnya jatuh juga dia. Tumbang. Pada saat itu Ibnu Mas'ud
yang sekiranya akan memenggal leher Abu Jahal, ketika itu Abu Jahal memanggil Ibnu Mas'ud. Dikiranya Ibnu Mas'ud itu Abu Jahal memanggil, dibisikin mau bersyahadat. Nggak taunya dia membisikkan kepada Ibnu Mas'ud dengan kalimat, katakan pada temanmu Muhammad bahwa aku adalah musuhnya di dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu akhirnya Ibnu Mas'ud memenggal kepala leher Abu Jahal yang diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepadanya, apa yang dikatakan Abu Jahal kepadamu wahai Ibnu Mas'ud? Kemudian Ibnu Mas'ud menjawab bahwa beliau mengatakan bahwa engkau adalah musuhnya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenazah-jenazah bangkai-bangkai kaum kafirin ini dikuburkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bicara pada bangkai-bangkai tersebut. Hai Abu Jahal bin Hisham, hai Utbah bin Rabi'ah, hai Sya'bah bin Rabi'ah, apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb itu benar? Apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kalian itu benar? Para sahabat bingung, kok Nabi SAW ngomong sama bangkai-bangkai yang bergeletakan. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, bagaimana engkau bicara kepada mereka yang telah menjadi bangkai? Tanya Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar pertanyaanku itu melebihi mereka, hanya saja mereka tidak dapat menjawab. Mungkin ini yang jadi khilafiyah di antara kita. Kalau ketika ada yang sedang menguburkan, kemudian ada yang mentalkinkan, mungkin inilah salah satunya yang menjadi dalil mereka bahwa orang yang meninggal itu mendengar apa yang dikatakan orang yang sedang menguburkan mereka yang telah meninggal. Hadirin rahimakumullah. Sampai di sinilah ketika mereka orang-orang kafir yang telah menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka merasakan apa yang telah mereka rasakan ketika mereka telah menjadi bangkai atau telah kembali ke alam akhirat. Ketika itulah mereka akan menerima balasan-balasan yang oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan buat mereka orang-orang kafir. Penyesalan orang kafir di akhirat adalah penyesalan yang muncul saat mereka dihadapkan dengan keadaan yang buruk di hari kiamat. Penyesalan ini datang saat rasa sesal tersebut sudah tidak bermanfaat dan tidak berpengaruh untuk memperbaiki keadaan. Berikut beberapa penyesalan orang kafir di akhirat. Yang pertama, mereka menyesal tidak menerima dakwah yang didakwahkan oleh para nabi, para rasul, para kiai, para asatidz dan para ulama. Mereka akan menyesali ini. Kemudian mereka menyesal karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu di dunia. Kemudian mereka menyesal karena mendustakan kebenaran selama hidupnya di dunia. Dan yang terakhir, mereka menyesal karena menjual akhiratnya dengan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan orang kafir di akhirat terekam saat manusia dibangkitkan dan digiring ke padang mahsyar. Pada saat itu mereka meminta agar dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal soleh. Namun penyesalan mereka tidak akan ada manfaatnya sedikit pun, karena ajal telah datang dan tidak bisa ditunda sedikit pun. Orang kafir akan kekal di neraka. Selama neraka masih ada, azab neraka berfungsi untuk menghilangkan kekafiran manusia, agar manusia menjadi fitrah kembali seperti awal penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Quran surat As-Sajdah ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Walau tara idzal mujrimuna kisuru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya dan di hadapan Rabb-nya mereka berkata, ya Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Inilah penyesalan yang nyata yang dikatakan mereka orang-orang kafir ketika di alam akhirat menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit khutbah ini dapat menguatkan keimanan kita agar tetap istiqamah. Mudah-mudahan dengan sekelumit khutbah ini dapat memantapkan jiwa kita agar kita senantiasa mengibadati Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wat tafarruqah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad nabiyur rahmah wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa alamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini marilah kita menundukkan kepala kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon ampunan kepada Allah agar senantiasa hidup kita diberikan keberkahan, agar senantiasa keluarga kita diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kepemimpinan negara kita dengan pemimpin yang amanah, yang tidak zalim terhadap rakyatnya, yang tidak banyak menghancurkan apa-apa yang telah menjadi kebaikan di negara kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman kita, istiqamah kepada jalur yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mematikan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi biladi Falastina khassah wa buldanal mu'minina 'ammah. Allahumma ashdud wat'ataka ala kufari Yahudi Israel wa syurakaihim. Allahumma zimhum wa zalzilhum wa syatit samlahum wa farruq jam'ahum. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha
yadhkurkum ala ni'amihi yazidkum ala dzikrillahi akbar. Aqimis shalah.